Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ayu Febriana Zahputri, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Di sini saya akan mempresentasikan pembahasan tentang berbagai teknik dan skill dalam reportase. Nah, teman-teman, karena bahasan saya tadi tentang berbagai teknik dan skill yang dibutuhkan dalam reportase, kita harus tahu dulu apa itu teknik reportase. Teknik reportase adalah suatu hal dasar yang wajib dikuasai oleh seorang jurnalis, terutama reporter. Banyak hal yang harus dipahami selama proses reportase. Jurnalis harus bisa membawa alur wawancara menjadi nyaman sehingga narasumber mau terbuka untuk memberikan informasi. Selain itu, jurnalis harus memastikan bahwa hasil wawancara tersebut padat informasi dan mendalam. Oleh karena itu, penting bagi seorang jurnalis untuk mempelajari bagaimana teknik reportase yang tepat. Dan di sini teknik reportase memiliki 6 teknik. Yang pertama yaitu riset, mendalam sebelum memulai reportase. Seseorang reporter harus melakukan riset yang mendalam. Hal pertama yang harus diriset adalah topik. Perdalam topik yang akan kamu sampaikan ke publik. Analisis nilai-nilai berita yang ada di dalam topik tersebut, seperti dampak kedekatan, aktualitas, ketokohan, dan sebagainya. Nah, jika kamu sudah yakin bahwa topik ini menarik dan penting bagi publik, cari tahu bagaimana sebanyak-banyaknya tentang topik tersebut dan ketahui apa latar belakang dari topik yang akan kamu angkat, siapa saja orang yang perlu kamu wawancarai, hingga di mana kamu bisa menemukan narasumber. Yang kedua yaitu tentukan angle menarik dan penting atau sudut pandang yang menarik dan penting. Sebuah reportase akan menjadi sia-sia jika tidak dibaca oleh publik. Oleh karena itu, fokuslah pada apa yang dibutuhkan dan disukai oleh publik. Jika banyak reporter yang sudah mengangkat suatu angle, maka bisa memilih celah angle lainnya dan cari sisi lain juga menarik dan penting bagi publik. Ketiga yaitu buat daftar pertanyaan. Sebelum melakukan reportase, kamu perlu membuat daftar pertanyaan. Fungsinya adalah memastikan bahwa wawancaramu berjalan sesuai fokus angle yang ingin kamu angkat. Dalam jurnalis dikenal istilah 5W1H, yaitu what, who, when, where, why, and how. Buat daftar pertanyaan dengan memasukkan semua unsur tersebut sehingga kamu bisa mendapatkan informasi dan menyeluruh dari narasumber. Namun ketika di lapangan bisa saja ada pertanyaan baru yang harus kamu tanyakan. Tidak perlu ragu, tanyakan saja apa pada narasumber. Hal tersebut justru baik karena akan memperkaya informasi yang kamu dapat. Bahkan kamu juga bisa mendapatkan angle baru dari informasi tersebut. Nah, keempat yaitu meminta narasumber tidak bicara terlalu cepat ketika melakukan teknik reportase. Kamu bisa saja bertemu dengan berbagai macam narasumber yang belum kamu kenal. Kamu mungkin akan bertemu dengan narasumber yang berbicara dengan sangat lambat, tetapi bisa juga sangat cepat. Oleh karena itu, dikutip dari The Blanche Careers, jangan ragu untuk meminta narasumber agar tidak berbicara dengan terlalu cepat. Pastikan kamu bisa menangkap semua informasi dengan jelas. Alternatif lainnya, kamu bisa merekam wawancara dengan alat atau aplikasi perekam suara. Kelima, tanyakan jika ada yang belum jelas. Tidak jarang ada narasumber yang bicara berbelit-belit atau tidak langsung to the point. Maka mungkin saja kamu merasa pertanyaanmu belum dijawab dengan jelas oleh narasumber. Kamu tidak perlu
ragu untuk meminta narasumber memperjelas pertanyaannya. Arahkan narasumber dengan pertanyaan intimu. Keenam, yaitu klarifikasi. Selain menanyakan hal-hal yang belum dijawab narasumber secara jelas, teknik reportase yang tak kalah pentingnya adalah klarifikasi. Pastikan bahwa informasi yang kamu terima itu sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh narasumber. Kamu juga perlu menginformasikan hal-hal kecil seperti nama dan jabatan narasumber. Hal ini perlu dilakukan agar tidak ada kesalahan penulisan saat kamu menyampaikan ke publik. Nah, karena kita udah tadi membahas tentang teknik reportase, selanjutnya yaitu skill yang diperlukan oleh reportase. Yang pertama, komunikasi. Skill pertama yang dibutuhkan oleh seorang reporter tentu saja komunikasi. Seorang reporter akan berhadapan dengan banyak orang seperti tim redaksi, narasumber, editor, hingga para pemangku kebijakan dalam sebuah reportase. Oleh karena itu, diperlukan skill komunikasi yang tinggi agar reporter bisa menyampaikan informasi dengan jelas pada berbagai pihak, termasuk publik. Komunikasi ada dua macam, yaitu verbal dan non-verbal. Kamu perlu menguasai keduanya untuk menjalani reportase dengan baik. Yang kedua yaitu menulis. Menulis merupakan skill dasar yang wajib dimiliki oleh reporter, terutama yang bergelut di media massa cetak atau online. Namun, skill menulis reporter tidak hanya terhenti hanya tentang memaparkan informasi secara akurat. Kamu harus bisa menyampaikan informasi akurat, jelas, dan menarik. Salah satu caranya adalah dengan memposisikan diri sebagai pembaca. Apa yang pembaca ingin ketahui? Bagaimana membuat agar tulisan tersebut mengalir dan mudah dimengerti oleh publik. Ketiga yaitu rasa ingin tahu. Reporter tidak bisa hanya berpaku pada data, arahan pemimpin redaksi, hingga daftar pertanyaan. Kamu memerlukan rasa ingin tahu yang tinggi, sebuah teknik reportase. Setiap narasumber memaparkan hal yang tidak kamu mengerti atau belum kamu ketahui. Tanya saja, gali terus informasi dari narasumber hingga kamu mendapatkan poin penting baru dan menarik bagi publik. Keempat yaitu riset. Seperti yang telah dipaparkan pada bagian teknik reportase, seorang reporter wajib melakukan riset sebelum menjalankan reportase. Kamu memerlukan skill riset untuk bisa memperdalam informasi sebelum menanyakannya pada narasumber. Bahan riset tidak berhenti sampai media massa atau buku. Kamu juga bisa memperluas banyak risetmu bagi media massa dan orang lain. Maka penting juga bagi seorang reporter untuk update dengan perkembangan informasi terbaru. Demikian, terima kasih. Semoga dapat menambah kehasanahan keilmuan tentang jurnalistik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.